Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Gusti Muhammad Hermawan hari ini memandu rangkaian dialog bersama dengan Wali Kota Banjarmasin, diiringi dengan beberapa pejabat lainnya untuk tentunya kita membahas dalam agenda Hari Buruh 2023 dengan tema merajut kebersamaan pekerja dengan para pengusaha di hari yang fitri. Saya boleh minta tepuk tangannya semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya senang sekali karena tentunya selain agenda ini juga disiarkan secara tunda melalui Duta TV, kita juga nanti akan mendengarkan bersama seperti apa titik temu dari 3 atau tripartit yang tadi disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin untuk bersama-sama kita mencari hal apa yang kemudian juga menjadi solusi dalam pemberian hak-hak terutama bagi para pekerja. Kita tahu 1 Mei 2023 merupakan Hari Buruh Internasional. Kalau bicara dan dirunut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya buruh itu sendiri, ini istilah yang dipergunakan untuk bekerja di orang lain dengan mendapatkan upah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita nanti akan diskusi bersama dengan orang-orang yang tentunya sudah tidak asing lagi dan tadi sudah menyerahkan piagam penghargaan. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada para corporate dan kemudian juga instansi yang mendapatkan penghargaan. Untuk itu saya ingin memanggil terutama kepada yang terhormat Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina. Kami persilahkan Bapak. Kemudian kami panggilkan kembali untuk Wakil Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Arifin Nur, diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Pak Mat Nur Ali, dan tentunya sudah pasti Bapak Haji Muhammad Isa Ansari SEMAP selaku Kepala Dinas pada kesempatan kali ini. Boleh tepuk tangan untuk beliau semua. Saya juga ingin memanggilkan dari Serikat Pekerja seluruh Indonesia, dari SPSI, yakni ada Bapak Suntinyono, mohon izin Pak Suntinyono, boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan kemudian juga dari Serikat Pekerja Metal Indonesia, mohon izin untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Boleh, silakan. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, terutama bagi para pengusaha, kemudian juga bagi teman-teman sebagai pekerja, kita sangat terbuka untuk beragam pertanyaan yang mungkin Bapak yang ada di depan sudah siap dengan jawabannya masing-masing. Namun sebelum itu semua, kita meminta terlebih dahulu kalimat pembuka dalam agenda buruh maupun juga kondisi masing-masing. Saya ingin ke Pak Wali Kota terlebih dahulu. Pak Wali, mohon izin, ketika berkaitan dengan yang namanya Hari Buruh begitu ya, seringkali dihiasi dengan aksi demonstrasi. Hal seperti apa sebenarnya yang dari tahun ke tahun seperti ini terus berulang, dan pemenuhan hak seperti apa sebenarnya yang harusnya dipenuhi oleh pemerintah berserta dengan legislatif? Nanti boleh ditambahkan oleh Pak Wakil Ketua DPRD. Boleh, silakan. Ya, terima kasih para pemirsa Duta TV dan juga seluruh yang hadir. Hari ini sebetulnya saya ingin mendengar lebih banyak dari para pekerja. Baik. Ya, termasuk juga dari para pengusaha. Ya kan? Mungkin pemerintah ini pada aspek regulasi pasti ada aturan undang-undang yang memang harus kita taati sama-sama. Yang lagi hangat pastilah tentang Undang-Undang Cipta Kerja pasti. Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini memang masih diskursus selama 2 tahun terakhir, sempat dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi ya untuk pemberlakuan, tetapi ya aturan yang ada yang seperti itu. Nah, sehingga kemudian dalam setiap hari buruh hampir bisa dipastikan pasti buruh turun ke jalan untuk demo. Betul. Ya kan? Tidak luput juga untuk Kota Banjarmasin. Dan hari ini pun sebetulnya juga rencananya turun juga ke jalan, tetapi informasi terakhir dibatalkan ya. Karena apa? Ya mending kita senam-senam di sini ya kan. Mending kita dialog begini ya. Kemudian daripada panas-panas, apalagi memang Hari Buruh di Indonesia sudah dinyatakan sebagai hari libur nasional. Jadi terima kasih banyak Pak Presiden, pemerintah pusat juga sudah mengakomodir ini, sehingga kemudian setiap tahun ya 1 Mei itu
jadi hari libur nasional. Kita peringati Hari Buruh di Indonesia. Nah, turun ke jalan ini memang sarana yang paling efektif untuk menyuarakan aspirasi, hak-hak para pekerja, ya, dan kemudian juga pastilah yang di demo pemerintah, ya kan, yang di demo DPRD, ya, yang di demo nanti gubernur, bupati, wali kota. Nah, karena ini rutin setiap tahun, nah makanya kita buat acara seperti ini. Baik. Jadi sehingga kemudian, ayo kita duduk bersama daripada kita berpanas-panasan, ya kan, daripada kita dorong-dorongan di jalan. Pak Kapolres juga sibuk nanti pengamanan, Pak Dandim juga sibuk, ya. Kemudian di Dewan juga harus menerima, misalnya harus lesehan di jalan, duduk di jalan. Ya mending kita seperti ini. Apalagi biasanya itu terjadi karena adanya sumbatan-sumbatan komunikasi. Sumbatan. Selama komunikasinya lancar, ya kan? Ya, hak-hak pekerja ditunaikan. Kemudian para pengusaha juga ekonomi makin pulih, ya kan? Ulun yakin aja Bang, pengusaha ini sebetulnya mau aja mengeluarkan hak-hak pekerja, ya kan? Karena kan bisa dihitung dari keuntungan kan? Ini makin pulih, ekonomi makin bagus, ya. Apalagi yang berbasis pada ekspor misalnya, ya. Sehingga kemudian hak-hak buruh akan ditunaikan. Tapi sekali lagi, seringkali terjadi itu adalah misalnya pemerintah kota menetapkan usulan di tripartit bahwa UMR kota tahun ini ditetapkan sebesar 3.102.000, ya, 3102. Dan itu sudah diusulkan dengan Pak Gubernur dan Pak Gubernur setuju. Lalu kemudian itulah UMP kita secara UMR kita di Kota Banjarmasin. Dan itulah hak bagi para pekerja. Karena itu sudah menghitung komponen-komponen kebutuhan hidup minimal. Nah, makanya kan dulu sempat ada istilah bukan upah minimum regional atau upah minimum kota, tetapi adalah biaya hidup minimal di Kota Banjarmasin. Sehingga kemudian ya kalau di Banjarmasin ini 3.102.000 itu untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan ya minimal ya. Insya Allah cukup aja Bang, cukup akan. Untuk yang bujangan jangan sentin. Tapi kalau yang lainnya ya mungkin bisa ya paling tidak itulah dulu ya. Rasanya untuk di Banjarmasin ini urutan keberapa? Ininya UMR regional provinsi nomor 1 kita ya. Oh ya. Ya ternyata Banjarmasin ini adalah upah minimum tertinggi di Kalimantan Selatan ya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan para pengusaha tolong ditunaikan hak-hak para pekerja. Pemerintah sudah menetapkan seperti itu gajinya dan mudah-mudahan pengusaha menerima sehingga kemudian kita tidak terjadi hal-hal yang sifatnya hubungan industrial yang tidak harmonis begitu. Baik, Ya, itu saya kira ya. itu sih. Itu menjadi kuncinya ya Pak ya. 3.102.000 terkadang itu yang kemudian juga dikatakan sebagai upah minimum. Namun banyak juga mungkin dari sebagian para pekerja di Banjarmasin atau bahkan di Kalimantan Selatan yang masih di bawah itu. Jadi dengan kondisi itu yang kemudian juga masih menjadi kendala bahwa faktor di bawah dari UMR saja ini menjadi suatu hal yang luar biasa bagi sebuah kehidupan per 1 bulan per orang kalau Pak Matnor Ali tadi bilang. Boleh sedikit dari Pak Matnor Ali menyampaikan. Ini kan bersama dengan kawan-kawan di legislatif begitu ya, sering menghadapi tuntutan para mahasiswa. Saya sendiri sebagai seorang dosen biasanya diskusi dengan mahasiswa ini selalu terbuka dengan banyak mahasiswa yang menyampaikan ternyata kekecewaan mereka terutama terkait dengan cipta kerja atau Omnibus Law itu tadi. Bagaimana tanggapannya dari Pak Matnor Ali, perwakilan teman-teman DPRD? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para pemirsa Duta TV dimanapun berada, yang terima kasih dan Bapak Ibu dan para ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebenarnya tidak tega mengatakan buruh ya. Kita memberikan apresiasi dulu pada pemerintah kota bahwa ini akan merubah paradigma. Biasanya tahun kemarin buruh itu ya. Sekarang kita ajak duduk bersama. Tadi sudah disampaikan oleh saudara wali kota, jika kita panas-panas, jika kita duduk bersama, kita lebih banyak berdialog, sehingga nantinya tahu bahwa apa yang akan benang merah yang akan kita sebutkan. Di sini kami duduk bersama. Ini ada lembaga tripartit. Tripartit ini ada pemerintah, ada yang mewakili pihak pengusaha, ada juga mewakili pihak pekerja. Dan juga dihadiri daripada kawan-kawan sebagai kerawan di perusahaan. Tadi sedikit Pak Wali menyinggung, kita sebenarnya terjadi di pusat Pak debat-debat terkait dengan undang-undang cipta kerja. Nah, sekarang masih untuk diberikan waktu selama 2 tahun oleh MK, itu akan mengkaji pemerintah juga dengan pihak DPR RI, dan nanti akan memberikan masukan seperti baru nanti akan lebih baik lagi. Nah kemudian kita kalau berbicara buruh dengan pengusaha, ini sama-sama penting, sama-sama penting. Kita berharap pengusaha itu bisa sukses, buruhnya bisa makmur. Kalau pengusahanya kada sukses, nah kayak apa? Karyawannya bisa makmur kan gitu. Dua kata kunci ini selalu berkaitan. Karena kenapa? Saya selalu mengingatkan ketika melakukan dialog dengan kawan-kawan buruh, dengan pengusaha sekalipun, bahwa kita mempunyai tugas yang sama. Pengusaha ada kewajibannya dan ada haknya, juga bahwa pekerja ada hak dan kewajiban. Nah, ketiga dua unsur ini bisa diperhatikan, kewajiban-kewajiban dan hak yang diperhatikan oleh pengusaha, sehingga bisa menimbulkan tuntutan balik kepada si pekerja. Haknya sudah dipenuhi, kewajiban yang juga kita akan harus dipenuhi juga sebagai pekerja yang baik, begitu, untuk mensukseskan perusahaannya. Karena kenapa? Pekerja itu adalah salah satu aset perusahaan, aset bergerak yang tidak dimungkinkan bahwa itu salah satu aset yang bisa memajukan perusahaan. Tadi saya mendengar laporan atau sambutan oleh Pak Wali Kota, alhamdulillah saya juga selalu komunikasi kami dengan antara DPRD dengan pemerintah kota, dalam hal ini dinas yang menangani masalah tenaga kerja. Tadi sudah mendengar bahwa pemerintah kota menyiapkan posko pelaporan, silakan untuk yang ada yang terlambat THR. Ya. Ternyata pemerintah kota itu satupun tidak ada laporan. Jadi sudah kita berikan apresiasi bahwa pemerintah kota bisa mengayomi, memperhatikan pengusaha dengan pekerja. Ini salah satu langkah bahwa pemerintah kota itu berkolaborasi antara Apindo dengan Serikat Pekerja. Ini berkolaborasi, sama-sama kita memperhatikan. Artinya kita tidak ada yang secara implisit pelanggaran dalam aturan. Apalagi di Kalimantan Selatan, bahwa tadi UMR aja itu yang tertinggi dari kabupaten kota Banjarmasin, kan luar biasa.
Luar biasa, ini kita memberikan apresiasi. Kita berdoa mudah-mudahan Banjarmasin juga tetap mempertahankan dan selalu memperhatikan buruh maupun juga daripada asosiasi pengusaha. Baik. Sehingga kita sama-sama jalan. Saya rasa demikian dari kami, dari lembaga DPRD Kota Banjarmasin yang selalu memberi pengawasan dan pengawalan dalam hal masalah baik itu pengusaha maupun buruh di Kota Banjarmasin. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Nur Ali. Tiga penanya kita tutup terlebih dahulu di sesi 1. Saya ingin mendapat tanggapan terlebih dahulu dari Pak Isra. Mohon izin, boleh diberikan tanggapan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berkenaan dengan beberapa pertanyaan, tentu kita di pemerintah daerah, khususnya di pemerintah Kota Banjarmasin, itu akan membantu atau memfasilitasi pada sisi regulasi, sehingga apa yang menjadi hambatan ataupun masalah di bidang regulasi, kami di pemerintah kota, di tugas pemerintah akan terus membenahi hal-hal yang demikian dan mendorong supaya regulasi ini betul-betul bisa banyak memberi manfaat bagi para pekerja ataupun buruh yang ada di Kota Banjarmasin. Dalam rangka kita memberikan dukungan ataupun support kepada para tenaga kerja yang bekerja ataupun kena PHK, kita di pemerintah Kota Banjarmasin juga punya yang namanya Badan Latihan Kerja. Dari Balai Latihan Kerja ini kita membina beberapa para pekerja yang kena PHK juga untuk bisa kita didik menjadi pengusaha-pengusaha yang baru. Aksesnya kemana itu Pak, kalau boleh tahu? Langsung ke dinas koperasi Pak. Oke, Ada boleh website. kasih mungkin teman-teman yang Langsung di sini. ke website dinas koperasi aja Pak, ada Pak. Ada Oke. terjadwal. Ya. Jadi ketika ada pemutusan hubungan kerja, lalu kemudian juga nganggur begitu Pak ya, Ya. ada masa-masa tersendiri untuk ikut pelatihan. Iya betul. Baik. Nah, dan ke depan beberapa pelatihan bisa dilihat nanti daftarnya, bisa diikuti. Semoga ini menjadi bagian dari upaya kita mengurangi dari pengangguran yang ada di Kota Banjarmasin. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua, tadi ditanyakan oleh Ibu Eni ya, boleh sedikit dari perwakilan Serikat Buruh, Pak Suntin boleh? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali. Jadi kaitannya regulasi yang sekarang ya, termasuk juga yang lagi ya bukan hangat tapi panas ini. Dari awal tadi Pak Wali sudah banyak menyampaikan berkenaan dengan aturan Omnibus Law yang kemarin sempat ditangguhkan oleh MK untuk agar dibicarakan kembali ya. Tapi ternyata sekarang akhirnya dikeluarkan Perpu. Jadi jalan pintas tanpa harus dibicarakan dengan dewan, tapi langsung dibuatkan Perpu. Nah, ini berdampak juga terhadap serikat pekerja atau buruh lah, dalam hal ini buruh, itu terhadap keputusan yang diambil sekarang. Karena banyak hal-hal atau hak-hak ketika kita bicara masalah Omnibus Law itu banyak sekali hak-hak karyawan yang teramputasi. Bahkan termasuk hak untuk mendapatkan pesangon yang kemarin kali 2 itu sekarang tidak lagi. Dan ada beberapa ketentuan aturan, misalnya kalau kemarin ada batasan pekerjaan yang boleh di-outsourcingkan itu hanya 5, tapi sekarang dibuka lebar, sehingga itu juga akhirnya mengurangi bagaimana kita untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan, karena semua dibebaskan. Jadi orang luar pun boleh Mendapat pekerjaan yang layak dalam artian betul. gitu, Pak ya. Nah, terus ini kaitannya dengan My Day. Tadi Pak Wali juga udah menyampaikan kada jadi aksi jadinya. Betul. Tapi kami di sini bukan tidak ada aksi terus kita diam. Tapi insya Allah dalam beberapa hari ke depan, bukan dibatalkannya aksi kita tidak ada kegiatan lain, tapi kita akan berusaha untuk melakukan kegiatan yang lebih cerdas lagi, yaitu kami akan melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi nantinya Pak Wali, sebagai informasi. Nah, kaitannya audiensi ini kami akan
menyampaikan suara-suara kami, suara-suara buruh, suara-suara pekerja langsung ke perwakilan kami. Sehingga nanti ke depannya mudah-mudahan bisa disampaikan karena regulasinya ada di pusat, Pak. Baik. Jadi regulasinya ada di pusat, sehingga kami harus ini kita sampaikan ke pusat. Karena di daerah itu hanya melaksanakan keputusan atau aturan yang diterbitkan dari pusat. Mungkin Oke. itu. Baik. Cuma ini jadi catatan buat kami juga bahwa 2 tahun yang lalu kita tidak ada kegiatan My Day karena pandemi. Betul. Nah, kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wali, Pak Kadis, juga dinas terkait yang alhamdulillah pada 2023 ini kami difasilitasi untuk bisa mengadakan My Day atau Hari Buruh ini. Dan mudah-mudahan ke depan bukan hanya sekedar 500 atau 700 ini, bisa lebih besar lagi atau lebih banyak lagi yang bisa kita undang. Sehingga ya kiatnya, termasuk juga kiatnya tadi, agar tidak terjadi misalnya benturan-benturan, misalnya kalau misalnya karyawan atau buruh turun ke jalan, Ya. itu lebih baik seperti ini kegiatannya. Betul. Kan bisa dilakukan senam kita sama-sama. Cuma Ada titik temunya ya Pak? iya, cuma lebih banyak lagi lah bisa kita lakukan, bukan hanya sekedar 5 Scope-nya atau 3. lebih Siap, banyak. siap. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nah, tadi juga sempat disinggung, mungkin sedikit tambahan dari Pak Wali berkaitan dengan ada kondisi di mana ekonomi yang hari ini kemudian juga kian menggejolak, yang tentunya juga mengakibatkan beberapa perusahaan ini mengurangi karyawan-karyawannya. Sebenarnya bukan hanya perusahaan lokal ya teman-teman, tapi juga kita tahu bahwa di media-media internasional, bahkan di sekelas Amazon, Twitter dan lain sebagainya pun juga memang tentu dalam kondisi yang kemudian juga sulit hingga memutuskan untuk pemutusan hubungan kerja dengan berbagai alasannya. Dengan kondisi seperti itu Pak, adanya pelatihan-pelatihan, lalu kemudian juga kondisi lulusan para pendidikan yang kemudian juga dari S1, S2 ataupun juga S3 atau bahkan mungkin lulusan SMK, SMA sederajat, ini kan setiap tahunnya bertambah, diiringi dengan sesuaian jumlah pekerjaan yang tersedia begitu. Nah, apa yang kemudian juga menjadi solusi untuk kondisi seperti ini yang dipersiapkan oleh Pemko Banjarmasin? Ya, baik. Tadi di samping pertanyaan yang tadi sampaikan, tadi sudah cukup mewakili ya teman-teman dari para pekerja. Tadi dari perusahaan karet tadi ya, karyawan karet, kemudian Plywood. ada plywood, kemudian juga dari Banua 5 Sejurus tadi ya? Banua Sejurus itu ini karet. Oke. Dua-duanya dari Mantuil dan plywood tadi ya. Mhm. Satu lagi mungkin dari pekerja formal perhotelan mungkin ya, bisa juga nanti sampaikan. Boleh. Kemudian tenaga kerja yang outsourcing gitu. Ya. Mungkin boleh juga nanti didengarkan suaranya. Boleh. Saya pengen dengar aja langsung. Karena memang apa yang dilakukan oleh pemerintah kota ini kan tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan di pemerintah pusat. Tadi benar disampaikan Pak Suntin bahwa tuntutan buruh biasanya, tuntutan para pekerja itu memang kita itu lebih pada memfasilitasi saja. Karena kan semua kebijakan ada di pusat. Pengusahanya. Karena memang kalau misalnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan mandat kepada pemerintah kota untuk mengusulkan UMR, kemudian menetapkan nanti lewat gubernur, ya itulah mekanisme, dan kami sedapat mungkin memfasilitasi dalam forum-forum yang memang ada di kita, yaitu forum tripartit. Artinya rutin setiap bulan. Baik. Ya Pak Kadis ya, rutin setiap bulan. Dari serikat pekerja hadir, dari para pengusaha hadir, ayo duduk bersama. Oke. Ada masalah, tidak ada masalah, duduk bersama. Ya kan, apalagi ada masalah, ya silakan nanti disampaikan. Nah, forum-forum seperti inilah yang kemudian yang saya katakan tadi, jangan sampai terjadi ada sumbatan-sumbatan komunikasi. Ini sudah ada. Para pekerja coba sampaikan kepada serikat pekerja. Karena kan sebuah perusahaan yang lebih dari 50 orang karyawan wajib ada serikat pekerja. Jadi serikat pekerja lah yang menyuarakan itu. Teman-teman semua para pekerja silahkan bekerja dengan baik. Coba bayangkan, ya kalau hari ini tidak hari libur, kemudian para pekerja turun ke jalan, demo, ya kan? Terus gimana nanti? Pengusaha juga pasti protes. Ini target produksi nih, target.
ya kan? Kerja yuk kerja. Ya. Tapi satu sisi disuarakan hak-hak mereka. Nah, supaya itu tidak terjadi, semua berjalan dengan baik, maka kita fasilitasi. Silakan nanti sampaikan dengan serikat pekerja, ada forum setiap bulan ada. Nah, yang menjadi kewenangan kita akan kita eksekusi dengan baik. Tetapi kalau itu harus ke pusat, ya kita sampaikan ke pusat. Nah, kemudian upaya-upaya lain tadi dari Ibu jadi Banua 5 ya, si Jurus, ada apa upaya-upaya mensejahterakan? Ya, kita ingin agar setiap perusahaan ada koperasi. Nah, dinas koperasi ini dari kita untuk kita, supaya kemudian kebutuhan hari-hari mungkin bisa dilayani di koperasi masing-masing. Sehingga kemudian karena di situ juga anggotanya adalah para pekerja, kalau ada keuntungan, ada sisa hasil usaha kembali kepada para pekerja juga. Nah, di samping tadi saya ingin pastikan bahwa mereka ikut dalam program perlindungan, ya kan, program di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau terjadi resiko dalam bekerja, ya, kemudian ada jaminan hari tua, kemudian lagi yang pasal kontroversi juga di Undang-Undang Omnibus Law terkait dengan PHK. Ya. PHK itu kan sekarang di Undang Cipta Kerja tidak perlu lagi menulis izin. Pengusaha tidak perlu lagi menulis izin. Artinya kalau pengusaha ingin mem-PHK, PHK lah gitu ya. Kan begitu. Nah, itu kan hak pekerja merasa tidak dilindungi nih hak kita. Setiap saat kita bisa di-PHK kan gitu. Nah, itu sampaikan ya. Kepada pemerintah kota, kita akan sampaikan ke pusat. Kemudian di DPR juga mendengar, sampaikan ke anggota DPR kita untuk menyuarakan itu, sehingga kemudian hubungan setara antara pekerja dengan pengusaha, ya, satu sisi yang lain juga ada suasana yang tidak nyaman. Ya tadi bahwa pekerja adalah aset bagi perusahaan. Jadi saya kira hal seperti itu yang perlu kita fasilitasi, kita coba sampaikan. Kemudian hal-hal lain yang sifatnya untuk pada saat pandemi kemarin, pemerintah kota juga memberikan bantuan sosial kepada para pekerja, termasuk juga pemutusan hubungan kerja saat itu. Saya mencatat ada sekitar 2.000. Waktu pandemi itu ada 2.000 sekian orang yang di PHK di Banjarmasin. Yang kemarin mereka masih gajian, tiba-tiba setelah itu mereka tidak ada gajian. Tiba-tiba kemudian jatuh di bawah garis kemiskinan. Lalu kemudian upaya yang kita lakukan, ya kita gelontorkan dana dari APBD, ya, dari anggaran tidak terduga. Kita masih punya beberapa kali revisi anggaran untuk kemudian dialokasikan untuk pemenuhan kepada hak-hak para pekerja itu, baik dalam bentuk bantuan sosial, sembako, ataupun juga bantuan-bantuan lain dalam rangka tanggap darurat. Sebetulnya tanggap darurat dampak COVID saat kemarin itu yang kita sudah lakukan. Bahkan sampai 5 kali kita merevisi anggaran untuk kemudian menyesuaikan ini kebutuhan kita untuk penanganan COVID-19, termasuk juga ada hak para pekerja di situ. Seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah kota, sehingga kemudian saya juga pengen dengar gitu dari para pengusaha nantinya. Ya. Itu yang menjadi kuncinya. Kayaknya kita perlu mau mendengar dari 1-2 pengusaha dalam sesi 2 kali ini. Boleh dari teman-teman yang tadi perwakilan menerima penghargaan, kami mintakan dengan hormat Bapak. Waalaikumsalam. Saya Diki dari PT Wijaya Kehidupan Plywood Industri. Ya, pertama menindaklanjuti dari kegiatan hari ini Pak Wali dan juga Pak Kadis. Alhamdulillah sih tahun ini saya antusias gitu. Antusiasnya apa? Karena momennya ataupun juga ini mungkin jadi titik balik contoh nanti kegiatan Hari Buruh yang efektif. Jadi kita di sini sama-sama ketemu tripartit tadi dari pengusaha, kemudian dari pekerja serta dari pemerintah, khususnya pemerintah kota, ada kegiatan dialog sama-sama kita mendengarkan aspirasi lebih efektif seperti itu. Jadi saya apresiasi sekali untuk kegiatan di hari ini. Kemudian sama mungkin menindaklanjuti dari Omnibus Law juga, plus minusnya itu semuanya ada Pak. Baik dari sisi pekerja mungkin sudah didengarkan sama-sama dari serikat pekerja, dari sisi pengusaha pun juga ada plus minusnya juga Pak, ya kan? Sehingga kajian ataupun juga ditahan sementaranya oleh pemerintah pusat terkait dengan cipta kerja itu juga
perlu dibijaksanai ataupun perlu ditindaklanjuti Pak. Kan maksimal kalau nggak salah di bulan November 2024 kalau nggak salah. Ya kan perlu ditinjau ulang. Kalau tidak, otomatis kan gagal seperti itu. Jadi kami dari PT Wijaya juga selalu antusias ataupun juga mengamati perkembangan dari peraturan tersebut, karena jelas apapun juga dari owner langsung yang diminta untuk perhatian adalah terkait dengan kepatuhan perundangan, khususnya bidang pekerja. Itu saja mungkin tanggapan saya. Baik, terima kasih Bapak. Dan tentunya juga saya ingin mendengar suara dari teman-teman dari pekerja, dari teman-teman outsourcing atau teman-teman honorer. Mungkin boleh Ibu berdiri, silakan sebut namanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudasi, saya dari Singkat. Yang mau saya tanyakan ini lebih tepatnya aslinya saya minta maaf untuk kawan-kawan. Di Pemko ini kan tenaga honorer ataupun kontrak tentunya banyak ya Pak ya. Apakah upah mereka sudah sesuai yang sebutan tadi ya Pak? Mungkin juga jadi pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Itu Pak. Boleh. Jadi itu masa transisi. Saat ini rata-rata ada yang 2,8, ada 1,8. Kemudian ada juga yang sesuai dengan itu. Tapi saya sempat dengar juga ada yang sudah sesuai tapi nerimanya nggak segitu. Ada juga saya sempat dengar. Kemudian yang sesuai dengan standar itu sebetulnya ada honorer-honorer yang nanti lolos di dalam program P3K. Ya, jadi pekerja dengan perjanjian kinerja. Pekerja dengan perjanjian kinerja atau P3K. Tahun kemarin 2022 kami sudah mengusulkan 1.300 orang. 1.300 orang untuk diangkat menjadi tenaga P3K. Dari honorer, Bu. Karena dari honorer sebetulnya kita sekarang sudah sebetulnya tidak boleh lagi mengangkat honorer. Ya kan? Apalagi sekarang diskursus kalau dari Menpan RB mengamanatkan bahwa di November 2023, ya kan? November 2023 tahun ini nih, honorer akan dihapus. Nah, sementara di kelurahan kita masih mengandalkan tenaga-tenaga honorer. Betul. Ya, dengan gaji mereka yang mereka terima mungkin tidak sesuai dengan UMR kita. Ya, UMR kita. Nah, yang sesuai itu nanti yang P3K, Bu. Bahkan P3K yang kita rekrut tahun ini 1.300 orang diangkat jadi P3K. Mereka bukan hanya menerima hak-hak mereka sebagaimana ASN lainnya. Ya, berarti kan gajinya udah rata-rata itu. Kalau gaji di Pemko ini yang PNS itu rata-rata 5 atau 7 juta gaji mereka. Dan kemudian untuk yang masuk P3K, gaji pertama mereka udah di atas, bahkan udah di atas UMR. Lalu kemudian mereka mendapatkan hak yang namanya tunjangan kinerja juga, mendapatkan hak yang namanya tunjangan kinerja atau TPP istilahnya, TPP. Nah, yang membedakan antara P3K dengan ASN, PNS dulu namanya, itu hanya mereka tidak mendapatkan hak pensiun. Kalau ASN, PNS memang itu produk lama. Ya, produk lama. Mereka mendapatkan gaji tiap bulan dan juga mendapatkan hak pensiun. Tapi kalau P3K mereka tidak mendapatkan hak pensiun. Tapi hak yang lainnya hampir sama dengan hak para ASN yang sudah ada. Jadi saya kira kami sedapat mungkin setiap tahun, Bu, untuk meningkatkan ya yang honorer-honorer ini ya. Karena terus terang memang tahun ini juga kita sudah usulkan lagi untuk diangkat lagi jadi P3K para pekerja dengan perjanjian kinerja. Lalu kemudian sedapat mungkin kalau target dari Menpan RB November 2023 honorer semua dihapus, paling tidak honorer yang ada sekarang itu terselamatkan, mereka harus
jadi P3K semua gitu. Walaupun tentu dengan ikut tes ya, ikut tes dulu. Nah itu diharapkan seperti itu. Nah ke depan tidak ada lagi honorer, ya tidak ada lagi honorer. Yang gaji mereka masih belum sesuai dengan UMR yang ada di Kota Banjarmasin. Ya, jadi saya kira itu. Dan untuk para penyedia jasa outsourcing di Pemko Banjarmasin ini, mereka kita upayakanlah sesuai dengan UMR Kota Banjarmasin. Karena kita yang menetapkan, kita yang mengusulkan angka segitu kemudian ditetapkan, ya kita sedapat mungkin ingin mencapai angka itu. Ya, honorer boleh ya? Beda honorer dengan P3K. Kalau sudah P3K udah di atas 3. Oke, Gitu, saya jadi dengan harapan seluruh tenaga honorer yang hari ini kemudian juga sudah bergabung di pemerintah kota dari berbagai SKPD itu sendiri untuk kemudian juga mengikuti dengan baik tahapan-tahapan yang kemudian juga sudah diperkenankan. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada hari ini. Boleh tepuk tangan semuanya. Saya Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Wali Kota Banjarmasin, terima kasih Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Pak Isra, kemudian juga dari perwakilan Serikat Buruh, terima kasih Pak Hamdani dan juga Pak Suntin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para pekerja. Semoga sukses selalu, sehat, dan insya Allah apapun yang menjadi pekerjaan kita hari ini bisa disyukuri walaupun tidak membuat kita kaya, tapi bisa membuat kita hidup. Saya Gusti Muhammad Hermawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.